Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyaknya, tapi karena ikhlasnya. Amal yang besar jika dilakukan karena riya atau ingin dipuji akan gugur dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas akan mengangkat derajat pelakunya hingga surga tertinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'im ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama membagikan ikhlas itu dalam 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang itu beramal karena taat kepada Allah dan mengharapkan kebaikan dan akhiratnya. Dia mengharapkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Ia lakukan sholat karena Allah memerintahkan. Dan dia juga berharap dari sholat itu bisa membawa rezeki yang berkah, ketenangan dalam hidup, dan nanti matinya dia ingin masuk ke dalam surga. Orang ini ikhlas, tapi ikhlasnya masih tercampur dengan harapan dunia. Ini tingkatan pertama, tingkatan yang mana levelnya masih sangat rendah. Kemudian kita lihat pada tingkatan kedua. Orang ini beramal karena taat dan hanya ingin mengharap akhirat. Dia tidak peduli dengan dunianya, tidak ingin dipuji oleh manusia. Dia hanya ingin selamat di alam kubur nanti. Selamat di yaumil hisab, selamat di padang mahsyar, dan dia di akhirat kelak akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan yang kedua ini lebih tinggi dari tingkatan yang pertama tadi. Sekarang kita lihat tingkatan ikhlas yang ketiga. Pada tingkatan yang ketiga ini, inilah puncak keikhlasan. Orangnya beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena surga, tidak karena takut neraka, tapi karena cinta dan rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan ikhlasnya para nabi, tingkatan ikhlasnya para wali-wali Allah, dan ini tingkatan ikhlasnya para hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan sebuah kisah yang akan menggugah hati kita tentang makna ikhlas. Dikisahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, seorang ahli ibadah bernama Abu Hasan. Beliau adalah orang yang siang harinya dipenuhi dengan puasa, malamnya dipenuhi dengan munajat. Hidupnya penuh ketaatan, tidak dikenal dalam masyarakat kecuali sebagai orang yang soleh. Namun ketika ajal menjemput, beliau menangis. Lalu murid-muridnya terheran-heran. Lalu seorang murid itu bertanya, "Wahai guru, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau telah memenuhi hidupmu dengan amal soleh?" Lalu Abu Hasan menjawab dengan suara lemah, "Aku tidak menangisi kematianku, tapi aku takut jika ada 1 rakaat dalam hidupku yang aku kerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Aku takut malam-malamku yang panjang dalam sholat tahajudku ternyata hatiku masih mengharap pujian manusia. Aku takut jika Al-Quran yang aku baca ternyata bukan karena cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin disebut sebagai orang yang soleh." Lalu beliau menatap langit dan berdoa dalam isakan tangisnya, "Ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku pernah beribadah untuk selainmu, aku minta engkau ampuni aku ya Allah. Aku datang kepadamu dengan harapan agar engkau ridho kepadaku." Tak lama setelah itu, ruhnya pun kembali kepada Tuhannya dalam keadaan tenang dan dipenuhi dengan linangan air mata keikhlasan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang seperti beliau saja menangis karena takut tidak ikhlas dalam beribadah. Lalu bagaimana dengan kita?
Bagaimana dengan kita yang kadang sholat kena rutinitas, kadang bersedekah agar disebut seorang dermawan, kadang membaca Al-Quran agar dipuji karena lantunan-lantunan kita begitu indah. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas itu berat, ikhlas itu berat. Tapi ini adalah rahasia antara kita dan Allah. Maka periksalah niat kita. Jangan sampai amal kita gugur tanpa kita sadari. Kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang ikhlas. Allahumma ja'al a'malana kullaha khalisan liwajhikal karim. Wa la taj'al li ahadin fiha nasibah. Ya Allah, jadikanlah semua amal kami tulus karena wajahmu yang mulia. Dan jangan biarkan ada satu pun bagian dari amal itu untuk selainmu. Wallahul hadi ila siratim mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, menjadikan segala amal ibadah kita untuk benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh keikhlasan, bukan untuk orang-orang lain atau hamba-hamba Allah yang lain atau untuk apapun. Kita memang menginginkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.